Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, suami Ana mengajak tinggal di rumahnya, namun di rumah itu sudah lama kosong Ustadz, dan sudah banyak binatang yang bersarang di dalamnya. Nah, saya merasa was-was dengan hal ini Ustadz, seperti ada perasaan takut dengan binatang-binatang tersebut. Bagaimana ini Ustadz? Apakah ini bentuk takut kepada selain Allah Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Ini namanya takut fitrah, yaitu takut kepada binatang yang bisa saja memberikan mara bahaya, semacam sengatan yang berbisa, gigitan yang berbisa, atau gigitan yang mematikan, sekiranya dia seperti harimau, singa dan yang lainnya, atau tandukan yang bisa mematikan seperti tandukan kerbau, sapi dan yang lainnya yang bisa membuat kita luka, patah, atau boleh jadi mati disebabkan tandukan binatang-binatang tersebut. Dan ini namanya takut fitrah. Sekali lagi bahwa ini adalah takutnya fitrah, dan itu bukanlah kesyirikan. Nabi Musa di dalam Al-Quran, Allah katakan takut kepada ular. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyatakan bahwa Nabi Musa salah, dan tidak menyalahkan takutnya Nabi Musa terhadap ular yang beliau lihat bergerak setelah tongkat beliau dilemparkan ke tanah. Allah mengatakan, ya Musa aqbil wa la takhaf. Wahai Musa, datang lagi dan jangan takut. Dan Allah tidak menyatakan bahwa Nabi Musa salah ketika takut tersebut. Maka seorang Nabi Musa saja yang bertauhid dan sangat kuat menjauhi syirik dinyatakan takut. Demikian juga Nabi Musa takut kepada Fir'aun. Dan Nabi Harun takut kepada Fir'aun karena Fir'aun seorang diktator bengis yang memiliki tentara-tentara yang bisa jadi memberikan arahan dan perintah bunuh dan semacamnya. Allah juga tidak mencela Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayyadgha. Kami takut Fir'aun memberikan arahan kepada tentaranya untuk cederai kami, atau dia berbuat aniaya kepada kami. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mencela takutnya kita kepada seorang manusia diktator yang bengis, yang bisa saja memerintahkan pasukan-pasukannya untuk melakukan hal aniaya kepada kita. Ini takut fitrah. Namun ketika diajak pindah ke rumah suami oleh suami, maka ada sebuah fitrah yang berhadapan dengan perintah suami, dan perintah suami hukumnya wajib untuk ditaati manakala kita memiliki kesanggupan untuk menjalankannya. Adapun alasan sudah lama tidak ditempati, ini bisa saja kita selesaikan, bisa saja kita carikan solusinya. Dibersihkan dulu dan ditempati sekali-kali terlebih dahulu, ditempati di hari-hari libur, lihat bagaimana kondisi dan keadaannya. Ketika memang sudah hati kita sudah nyaman, baru pindah. Dan memang pindah rumah itu bukan suatu hal yang mudah, karena batin kita sudah terbiasa dengan rumah yang lama. Jangan pindah dari rumah yang lebih bagus kepada rumah yang di bawahnya secara secara fasilitas dan yang lainnya. Pindah dari rumah yang di bawah ke rumah yang di atas saja, fasilitasnya juga tidak mudah penyesuaian batin, karena sudah kebiasaan, kenyamanan yang kita miliki pada rumah yang sebelumnya. Maka jangan paksakan diri untuk
tidak mengikuti arahan suami disebabkan ini dan itu, namun carikan solusi untuk was-was tadi dengan alasan binatang-binatang tadi bisa diselesaikan. Dibersihkan dahulu, dibersihkan pekarangannya. Bila perlu, lakukan seminisasi kalau seandainya perkarangan rumah masih berbentuk tanaman-tanaman, ya, ilalang dan semacamnya, yang bisa saja mendekat hewan-hewan di sana. Intinya adalah carikan solusi untuk tetap patuh kepada arahan suami. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab.